Halo, Kami dari Universitas Pajajaran Pas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari jurusan Teknik Informatika. Saya Diki Abdul Bakir, NPM 12, dan saya Nizarian Sagung, NPM 18. dan teman kita satu lagi namanya Fikrian Nurjaman, NPM 10. Kita di Iya. sini mau ngapain, Jak? Jadi kita sekarang tuh mau mengobrol tentang teknologi yang terbaru yang pastinya kita sebagai generasi muda ya kan. Iya. Masa generasi kekinian kita nggak paham tentang teknologi kudet, aduh kan nggak banget ya. Iya, benar juga, Jak. Jadi, teknologi itu zaman sekarang emang sangat dibutuhkan banget ya, Jak. Iya, dan kita sebagai mahasiswa dan anak-anak yang meneruskan regenerasi masa depan nggak boleh sebagai orang yang terlalu konsumtif ya. ya, terlalu menerima, kita tidak sebagai aktor di dalam teknologinya. Jadi kita itu sebenarnya harus sebagai penggagas gitu ya. Penggagas dari teknologi itu Nah, ya. penggagas tidak akan terjadi jika kita tidak tahu. Tidak tahu. Terus sekarang kita mau jelasin apa nih, Jak? Jadi kita mau jelasin tentang generasi teknologi jaringan selanjutnya. Terdengar sangat wow gitu ya. Sangat tahu ya. Jadi itu adalah NGN. NGN ya? NGN. NGN apa tuh, Dik? NGN itu kalau singkatannya mungkin ada generation ya. Generation ya. Iya, NGN. Jadi NGN itu apa sih, Jar? NGN itu adalah Next Generation Network. Wow. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih jauh atau lebih dalam mengenai NGN. Mau tahu kelanjutannya? Mau tahu? Check it out. Apa itu NGN? Dari singkatannya, NGN itu adalah Next Generation Network. Bicara tentang network, apa sih network ataupun jaringan? Jadi secara simpelnya, jaringan itu adalah suatu sistem yang saling berhubungan. Jadi misalnya nih, kalau misalnya jaringan komputer, kita bisa terhubung dengan misalnya orang yang ada di luar negeri. Jadi dengan jaringan itu akan mempermudah suatu komunikasi yang berbeda jarak maupun waktu. Balik lagi ke NGN, jadi Next Generation Network itu adalah suatu layanan komunikasi berbasis paket yang menyediakan banyak layanan, baik itu teks, video, maupun panggilan. Jadi dengan NGN itu yang dulunya kita kalau misalnya menggunakan HP nih, ada SMS kan, ada telepon kan, dan juga ada internet kan. Nah, zaman dahulu itu ketiga komponen ini berbeda, jadi saling berpisah. Dengan adanya NGN ini, ketiga komponen ini bisa bersatu dengan masuknya ke paket data ataupun data. Jadi si teks, si telepon maupun data bergabung menjadi data. Dalam data ini kita bisa menggunakan teks, telepon maupun data. Jadi membuat sesuatu yang asalnya kompleks menjadi lebih simpel dan juga seperti itu. Kenapa? Jadi kenapa sih kita harus mengimplementasikan NGN di masa depan nanti? Jadi pertama, dulu jaringan tradisional pada umumnya, jika kita melakukan panggilan telepon, terus melakukan koneksi internet ataupun mengirim SMS, semuanya mempunyai jaringan yang terpisah. Apabila kita menelpon orang, kita harus mempunyai jaringan telepon sendiri. Kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan akses internet, ada jaringan internet sendiri. Kemudian kalau misalnya kita melakukan SMS kepada teman kita, ada jaringan seluler sendiri. Nah itu pada jaringan tradisional masih terpisah koneksi si jaringan dan pembangunan arsitektur dan infrastruktur jaringannya. Nah, pada NGN ini intinya adalah bagaimana mengkombinasikan semua
jenis data seperti suara pada telepon, foto, gambar pada suatu media, kemudian juga suatu internet, jaringan internet itu tergabung menjadi satu jaringan. Jadi nantinya satu jaringan tersebut sudah mencakupi bagaimana data suara, data gambar, data teks ataupun data yang lainnya yang sudah terkombinasi. Jadi contohnya adalah bagaimana kita tahu adalah sebuah layanan di mana kita bisa mengakses internet langsung dari TV kita, melakukan panggilan telepon ke teman kita, dan juga kita bisa mengakses internet secara langsung. Jadi ketiga elemen tersebut sudah bisa dilakukan dalam satu genggaman seorang pengguna. Nah, manfaatnya apa? Sangat bermanfaat karena bisa memudahkan komunikasi kita. Komunikasi kita yang hanya berbasis satu device tapi bisa untuk banyak hal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa menghemat infrastruktur dan arsitektur dalam si pembuat jaringan, dalam pengembangannya. Karena akan berdampak efeknya sangat besar pada biaya pembuatan. Jadi kenapa kita harus memakai NGN? Karena NGN adalah suatu solusi untuk mempermudah mobilisasi pengguna dan biaya. Oi, lagi nonton TV nih. Wih, jernih gini TV-nya. Iya dong, kan ini ada IPTV. Apa tuh IPTV? IPTV itu Internet Protocol Television. Jadi ini tuh implementasi dari NGN. Jadi semua video, call, ataupun teks ada di internet, ada di data. Ini tanpa buffering nih. Iyalah, Hebat juga ya. makanya sini nonton. Yuk sini. Keren, biasanya kan pakai antena terus kusut-kusut gitu ya. Iyalah, lihat kan.